السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Ar-Rahmanur Rahim, yang begitu besar dan luas rahmat dan karunia-Nya bagi kita semuanya, yang menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, yang dengan nikmat Islam ini kita beribadah kepada ilah yang hak, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya alam semesta. Ketika banyak manusia, miliaran manusia belum mendapatkan Tuhan atau belum menemukan Tuhan yang benar. Ada yang menyembah makhluk, banyak yang menyembah makhluk, beragam jenis makhluk yang mereka sembah. Ada yang menyembah matahari, bulan dan bintang. Ada yang menyembah manusia walaupun sosoknya nabi. Ada yang menyembah binatang, bahkan ada yang menyembah syaitan. Dan kita beribadah hanya kepada Rabbul Alamin, Tuhannya langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita beriman kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan iman itu kita berada di dalam bimbingan syariat yang benar. Kita beribadah kepada Allah dengan bimbingan wahyu, dengan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Menjalankan apa yang semestinya kita lakukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan yang semisalnya. Menjauhi apa yang semestinya memang dijauhi dan ditinggalkan. Dan tidaklah perintah Allah selalu memberi maslahat dan kebaikan hidup bagi setiap muslim dunia, sebelum nantinya dia akan mendapatkan kebaikan itu di akhirat. Tidaklah larangan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali di situ mengandung madarat, bahaya, hal-hal yang akan membuat sial hidup seseorang dunia dan terlebih lagi nanti di akhirat. Dan ana bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berterima kasih kepada antum panitia dan juga 8 masjid yang bersedia untuk bergabung dan melakukan kajian rutin setiap bulan sudah 40 tahun, Ustaz. Allah ibarik fikum. Masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan semangat ukhuwah yang luar biasa dan juga menunjukkan bahwa hal yang seperti ini memang tidak gampang. Karena jujur baru kali ini saya tahu yang seperti ini. Karena sebagian besar takmir masjid atau panitia masjid itu selalu memiliki egonya sendiri-sendiri. Ya, ingin masjidnya yang besar dan akhirnya dia berkompetisi dengan masjid-masjid tetangga. Sedangkan masjid ini apapun namanya adalah Baitullah, rumah Allah, bukan rumahnya takmir. Ya, yang namanya takmir itu DKM, dia itu tugasnya adalah pelayan-pelayannya rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tugasnya adalah memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala apapun nama masjidnya. Apapun nama masjidnya. Jangan sampai nama masjid atau lokasi menjadi sebuah titik fanatisme sebagian kita, sehingga kita lupa untuk memakmurkan masjid sebelah, masjid seberang, masjid kanan kiri kita. Sedangkan seorang muslim yang memang semangatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia, dia akan senang, dia akan bersyukur kepada Allah ketika melihat masjid-masjid itu makmur. Mau apapun nama masjidnya.
Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas antum semuanya dengan kebaikan. Amin. Dan ini dijaga, ya, ini dijaga. Dan jazakumullah khairan juga atas semangat bukan cuma sekedar memikirkan untuk memakmurkan Baitullah, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk mengurangi stunting di kalangan mereka-mereka yang kurang gizi, dari anak-anak didik, menyediakan hafizul Quran. Ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada antum semuanya. Barakallahu fikum. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jagalah pandanganmu. Yang jika ketika kita membicarakan tentang tema ini, memang lebih banyak terkait dengan hal-hal yang bersifat terhadap lawan jenis. Karena ayatnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat An-Nur ayat 30 dan 31, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Lebih kepada konteks penglihatan seseorang terhadap lawan jenisnya. Namun kita hidup di zaman di mana mata kita itu disajikan kepada kita segala sesuatu yang di luar apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Melalui gadget kita, melalui handphone kita, setiap saat kita ditunjukkan dengan hal-hal baru yang belum pernah kita lihat. Barang-barang baru, produk-produk baru, ya apapun itu. Termasuk juga kesenangan-kesenangan baru, tempat-tempat wisata baru, makanan-makanan baru, ya restoran-restoran baru setiap hari. Yang membuat sebagian besar orang yang terus menghabiskan waktunya ke sana akan membuat dia kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kurang mensyukuri nikmat. Karena selalu dia melihat standar dia itu mengikuti apa yang biasa dia tonton. Kita itu akan menjadi, ya hati kita itu akan terpengaruh sesuai dengan apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar. Karena mata dan telinga adalah jendela hati. Mata dan telinga adalah jendela hati. Apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar akan mempengaruhi hati kita. Maka secara khusus Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Thaha ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Wala tamuddanna, jangan kamu terlalu sering memperhatikan dengan kedua matamu kepada orang-orang musyrik dan orang-orang yang semisal mereka, yang kami berikan kepada mereka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya, kepada orang-orang yang telah kami berikan kesenangan kepada mereka, beragam kesenangan kehidupan dunia. Linaftinahum fi, yang semua kesenangan dunia yang kami berikan kepada mereka itu adalah agar kami menguji mereka. Ujian untuk mereka. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Tuhanmu lebih baik dan lebih langgeng, lebih baik dan lebih kekal. Subhanallah, kata Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, jangan sering kamu melihat dengan kedua pandangan matamu dengan penuh takjub, terus mengulang-ulang penglihatanmu kepada kondisi dunia dan orang-orang yang bergelimang dengan kehidupan dunia. Mereka-mereka yang bergelimang kesenangan kehidupan dunia berupa makanan-makanan, pakaian berupa makanan-makanan dan minuman-minuman yang lezat, pakaian-pakaian yang mewah, rumah-rumah yang mewah, wanita-wanita yang dipercantik. Karena itu semuanya adalah bunga-bunga kehidupan dunia yang membuat orang-orang yang hatinya tertipu, kata Syekh Sa'di, tabtahiju biha nufusul mughtarrin, yang membuat hati-hati orang tertipu itu terpukau dengan
semua bunga-bunga dunia ini. Dan mereka kagum dengan itu semuanya, membuat hati mereka berpaling dari akhirat, berpaling dari agama. Ya, karena dengan kekaguman mereka terhadap dunia, melupakan kehidupan akhirat. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang zalim. Yang sedangkan dunia itu mewahnya, indahnya, banyaknya, bagusnya, semua akan sirna. Semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Sa'di, "Wa taqtulu muhibbiha wa usyaqaha." Bahwa dunia ini membunuh pecinta-pecintanya. Orang yang kagum dengan dunia mati oleh dunia. Fayudminuna haitsu la tanfa'un fayandamuna haitsu la tanfa'un nadama. Yang akibatnya orang yang terpukau dan silau dengan kehidupan dunia itu nantinya akan menyesal di hari di mana penyesalan itu tidak lagi memberi manfaat kepada mereka. Mereka baru sadar ketika mereka di hari kiamat digiring di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata dunia yang Allah berikan kepada mereka hanyalah ujian. Adalah ujian supaya diketahui bagaimana sikap mereka terhadap dunia. Bukan tertipu terhadap dunia, tapi memanfaatkan dunia itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami jadikan semua apapun yang ada di permukaan bumi sebagai perhiasan bagi kehidupan dunia. Linabluwahum. Semua perhiasan kehidupan dunia ini tujuannya untuk apa? Agar kami menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami pasti akan meratakan semua apa yang ada di muka bumi ini menjadi sebuah hamparan yang rata, yang tidak ada lagi dataran tinggi dan dataran rendah nanti ketika pada yaumul mahsyar. Wa rizqu rabbik. Dan Allah ingatkan, rizki Tuhanmu berupa ilmu dan iman, berupa peluang untuk beramal saleh. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di kehidupan dunia ini, termasuk juga kenikmatan yang Allah tunda, yaitu surga, kenikmatan yang kekal dan abadi di sisi Allah Rabbul Alamin, khairu wa abqa. Lebih baik dari semua kesenangan dunia dan lebih kekal. Tidak ada putus-putusnya, lebih langgeng. Namun sayangnya sebagaimana Allah ingatkan yang sering kali kita dengar terutama di hari Jumat, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sayangnya kalian ini wahai manusia lebih sering mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ikhwah fillah, kata Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wa fi hadhihi al-ayati isyaratun ila anna al-'abda idza ra'a min nafsihi tumuhan ila zinati ad-dunya wa iqbalan 'alayha an yudhakkiraha ma amamaha min rizqi rabbih wa an yuwazin baina hadha wa hadha. Di dalam ayat ini sebuah pelajaran bagi seorang hamba ketika dia melihat dirinya mulai cenderung terhadap dunia, mulai sibuk dengan dunia, hendaklah dia mengingat nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada dia berupa rizki, ilmu dan iman, dan juga nikmat di akhirat yang Allah sediakan baginya, dan membandingkan mana yang lebih baik dari dua kenikmatan ini. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita adalah apa yang sering kita lihat, dan ini adalah hak. Misalnya sebagai contoh, ketika kita melakukan jalan-jalan ke mall mana yang terdekat, Kokas misalnya, ke kota Casablanca,
Antum jalan-jalan di mall ini. Jalan-jalan di mall persis nggak pegang duit. Nggak punya fulus. Itu isinya sakit hati terus. Ya, ngelihat barang ini, barang itu, orang makan ini, makan itu. Kita mau mampir saja nggak berani. Ya, ngukur duit di kantong. Jadi membuat hati itu keruh karena subhanallah ini barang itu bagus. Perlu kayaknya. Semua jadi perlu. Semuanya jadi kelihatan ada manfaatnya kalau kita memilikinya. Melihat orang makan ini pengen itu dan seterusnya. Yang membuat hati kita di saat itu pasti lalai dari akhirat. Pasti lalai dari akhirat di saat itu. Kemudian ketika keluar dari mall jangan langsung pulang. Tapi nyebrang ke seberang. Seberangnya Kokas apa? Kuburan. Betul ya? Kuburan. Seberangnya Kokas itu kuburan kan? Nyebrang. Nah masuk kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin antum sabiqun wa nahnu bikum lahiqun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kemudian lihat. Lihat nama-nama yang ada. Oh ini mantan wali kota nih. Ini mantan gubernur nih. Ini mantan yang punya komplek di sepanjang jalan Matraman dulu punya dia nih. Cuman 2x1 sekarang yang ditempatin. Ya, jabatannya udah diduduki oleh orang lain. Bagaimana suasana hati kita di saat di kuburan? Beda lagi. Ya, berbeda dengan ketika kita lagi di mall. Di sini mulai kita sadar, astagfirullahaladzim. Ternyata rumah mewah, jabatan, kekayaan, kekuasaan, popularitas cuman berhenti di pinggir kuburan. Kalau tidak, biasanya seringkali malah bukan nggak nunggu di pinggir kuburan, nunggu pensiun saja. Ya, sudah pensiun sudah nggak kepake lagi. Ya, boleh antum dulu jadi presiden. Kalau sudah mantan presiden mau teriak-teriak model apa? Ya, segitu saja. Sudah banyak contohnya. Sebegitu saja. Sudah pensiun selesai sudah. Ini menunjukkan kepada kita itulah hakikat dunia. Dan itulah kalau kita tidak pandai mengelola panca indera kita, penglihatan kita, telinga kita, mengotori hati. Mengotori hati. Tapi ketika kita banyak melihat kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan di kehidupan kita, Allah suruh kita untuk memperhatikan berapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang seringkali nikmat itu adalah nikmat yang tidak bisa dihitung dengan materi dan harta. Tapi kita hampir jarang untuk mensyukuri nikmat itu. Sebagai contoh misalnya, Nabi SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, walahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang ketika bangun di pagi hari dalam keadaan aman, tidak terancam, nggak khawatir ntar lagi ada tembakan senjatanya Yahudi ke kita misalnya, atau drone-nya Iran yang tiba-tiba nembak kita misalnya. Tidak ada kekhawatiran ini dan itu, aman. Dan ini anugerah besar, keamanan. Ya, keamanan ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hampir kita nggak pernah mensyukuri nikmat itu. Bahkan tidak sedikit dari sebagian kita senang kalau kondisinya lagi chaos. Senang kalau lagi ada kekacauan, kerusakan, ya, demo di sana sini, pembakaran ini, pembakaran itu. Kayak ada asyiknya begitu. Ada sebagian orang punya mental yang aneh. Yang tidak suka dengan kedamaian. Padahal ini adalah nikmat dari Allah. Coba kita lihat bagaimana kehidupan negeri-negeri yang tidak mendapatkan keamanan dan tidak merasa aman mereka hidup di negeri-negeri itu. Kita belum selesai bicara Gaza, kemudian muncul Lebanon, Iran, dan banyak lagi negara-negara di Timur Tengah saat ini seperti itu. Sudan termasuk juga. Bagaimana kalau kita tinggal di negeri yang seperti itu? Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang dan aman? Bagaimana kita meninggalkan keluarga kita? Terus kita selalu merasa dalam kondisi ketakutan dan ketidaknyamanan. Maka
nikmat aman ini nikmat yang tidak bisa diukur dengan mau dibayar berapa kita kalau hidup di negeri yang tidak aman. Berapa banyak mereka yang lari meninggalkan Palestina, meninggalkan Gaza ke negeri kita karena melihat keamanan di negeri ini. Syukuri nikmat aman ini dan jaga. Disyukuri, dijaga. Jangan sampai menjadi provokator untuk membuat kerusakan, kegaduhan, kekacauan, kerusakan wal'iyadzubillah. Karena itulah yang Allah selalu ingatkan, yang selalu seringkali kita mendengar falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaklah mereka menyembah Tuhannya rumah ini yang telah memberi makan kepada mereka dari rasa lapar dan memberi aman kepada mereka setelah kekhawatiran dan rasa takut. Ini nikmat dari Allah. Man asbaha aminan fi sirbih. Barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman, tidak ketakutan dengan apapun, bisa merencanakan insya Allah habis sholat subuh kita ke Masjid Az-Zumar bareng-bareng, dengar kajian, setelah itu ada sarapan pagi, Pak? Enggak ada. Gitu ya. Masih punya rencana, hari ini mau kemana, tidak ada kekhawatiran, nggak takut gimana nanti keluarga di rumah, kalau kemasukan penjahat gimana, kalau ini tidak ada kekhawatiran begitu. Apakah kalau saya berangkat selamat nggak, pulang lagi nggak? Dan kekhawatiran seperti ini terjadi pada sebagian besar saudara kita yang ada di Gaza. Keluar mereka dari tenda pengungsian, apakah mereka balik ke tenda itu dengan selamat? Apakah mereka akan ketemu lagi dengan keluarga? Setiap hari. Berapa kalau kita misalnya memiliki finansial yang cukup, berapa yang harus kita bayar supaya kita hidup dalam keadaan aman? Aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadihi, fisiknya sehat. Kesehatan itu jauh lebih mahal dari berapapun nilai harta yang dimiliki oleh seseorang. Ketika kita sedang mengeluh, BBM naik, dolar melonjak, harga bahan makanan ini dan itu dan sebagainya. Tapi walaupun seberat itu, walaupun tidak mudah, walaupun berat, walaupun bahan-bahan makanan itu melonjak dan naik harganya. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah sehari pun dalam hidup kita mengalami ujian lapar seperti yang pernah dialami oleh manusia yang mulia Muhammad SAW. Siapa yang pernah karena laparnya dia harus ganjel lambungnya dengan batu? Siapa? Dan beliau mengalami bukan semalam, 2 malam. Sebelum hijrah beliau mengalami itu selama 3 tahun di Syi'ib Abu Talib. 3 tahun. Setelah hijrah, Nabi SAW mengalami itu ketika pada waktu di embargo perang Ahzab. Ketika dikepung kota Madinah oleh orang-orang musyrikin. Dan banyak lagi kondisi yang seperti ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dialami oleh orang-orang saleh sebelum kita. Di masa Umar, ada masa disebut dengan Amur Ramadah. Masa krisis yang ini. Kenapa? Bau gosong-gosong. Nasi kematangan ini kayaknya bau. Ya. Dari mana? Bau orang bakar sampah. Ya Rabb. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesehatan itu tidak bisa dibayar dengan apapun dan berapapun. Ada seorang mengeluh kepada seorang syekh. Yang mengeluh kepada seorang syekh terkait dengan kondisi di mana harga-harga melambung. Dan kemudian syekh itu mengatakan, dia bertanya kepada orang ini. Ini 2 kejadian berbeda, saya ceritakan dua-duanya. Yang satu, syekh itu bertanya kepada orang tersebut. Kalau misalnya kamu dikasih uang 1 miliar gitu ya. Selesai urusan, banyak kembaliannya syekh. Kalau 1 M ya, banyak kembaliannya, banyak sisanya. Dikasih 1 miliar tapi penglihatanmu diambil oleh Allah. Punya duit 1 M tapi buta. Mau? Ditambah lagi 1 miliar lagi, tuli. Ditambah 1 miliar lagi, bisu. Buta, tuli, bisu, tapi kalau buka saldo 3 miliar. Gimana? Tambah 1 miliar lagi, tangan lumpuh. Tambah 1 miliar lagi, 5 M, tangan kaki lumpuh, mata buta, telinga tuli, lisan bisu. Ada yang mau? 5 M loh, 5 M.
Kita ini kata Syekh itu, kamu ini setidaknya sekarang lagi ngutang sama Allah 5 miliar kok pasti banyak ngeluh. Ya. Allah ngasih nikmat banyak ke kamu yang nilainya lebih mahal dari 5 miliar. Ya kalau kita ngomong yang kelihatan-kelihatan, kalau yang nggak kelihatan, paru-paru sehat, jantung sehat, ginjal sehat, peredaran darah normal, gula darah normal. Ini kalau dihitung semuanya, ya Allah, habis semua aset kita kalau harus bayar itu semuanya. Kalau dipajekin sama Allah Subhanahu wa taala, nyerah kita. Nggak sanggup. Nikmat yang hampir jarang kita syukurin kecuali kalau sudah sakit. Kalau sudah sakit baru alhamdulillah periksa tensi sehat. Kemarin, wah, naudzubillah. Ini mu'afan fi jasadihi, fisiknya sehat walafiat. Ini nikmat besar. Walahu qutu yaumihi, dan apa yang dimakan hari itu ada. Nabi SAW tidak menyebutkan menunya apa, apakah makan daging atau tidak, sayur atau cuman makan rebusan doang. Tapi apa yang dikonsumsi hari itu ada. Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Maka dia itu seperti memiliki dunia dan semua isinya. Punya orang kaya. Dia itu orang kaya. Ini adalah kekayaan. Aman, sehat, yang dimakan hari ini ada. Sudah cukup. Apalagi yang dikhawatirkan? Apa yang harus ditakutkan? Apalagi ditambah. Misalnya, ditambah dengan apa? Punya pasangan yang peduli dengan kita. Anak-anak yang sayang dengan kita. Apalagi di rumah ada ART yang melayani kita. Maka ada seorang menyampaikan begitu kepada salah seorang sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia mengatakan, alhamdulillah kamu punya keluarga, punya istri, punya anak. Alhamdulillah kamu orang kaya. Kamu punya pasangan yang peduli denganmu, kamu punya anak yang sayang denganmu, yang sayangnya itu bukan ditunjukkan karena punya duit atau enggak, ya. Dia dengan tulus menyintai kita. Ini adalah kekayaan. Dan orang itu mengatakan, bahkan saya punya ART di rumah, saya punya asisten rumah tangga, punya pembantu. Wah, kalau begitu sudah gaya hidupmu kayak raja udah. Raja, ada pelayan yang membersihkan ini, yang merapikan itu, yang menyediakan ini. Ini sudah lifestyle-nya raja, bukan lifestyle-nya orang biasa. Tapi sayangnya tidak sedikit dari kita yang kurang syukur terhadap nikmat itu. Kenapa? Tidak melihat kepada apa yang dimiliki, tapi malah dengan matanya melihat apa yang belum dimiliki. Wah, gadgetnya keren ya. Gimana kalau anak punya gadget yang sama seperti itu? Lihat HP-nya teman, berapa ente beli? Oh ini 30 juta, 30 juta. Waduh, kalau nyicil, nah mikir nyicil nih. Kalau bayar pay later, bayar nanti. Cicilan, akhirnya masuk cicilan dia. Bulan pertama lancar, bulan kedua lancar, bulan ketiga mulai seret nih. Apalagi BBM naik, kaget, ya Allah. Ya, BBM naik, ini cicilan gimana nih cicilan? Mulai gemeteran nih, mulai masuk tanggalnya. Ya, mulai tanggal penagihan, nggak ada duit yang dipakai bayar, handphone bunyi kering dari yang nagih, jantungnya ikut kering juga. Ya, handphonenya bunyi, jantungnya bunyi juga. Akhirnya yang harusnya yang kemarin aman, sekarang merasa nggak aman. Kemarin sebelum punya cicilan, aman. Setelah kena cicilan, apalagi cicilan riba ini, kehilangan keamanan. Bahkan Anda pernah tahu orang punya rumah, punya keluarga, punya segala, karena utang banknya dia ngekos. Menghindari debt collector. Jadi janjian sama istrinya, sama anak-anaknya di kos-kosan. Sembunyi dari debt collector. La haula wa la quwata illa billah. Dari tukang tagih. Jadi gak aman. Kalau sudah gak aman, dia susah untuk memikir yang normal. Makan gak enak, nggak tenang, tidur nggak tenang, ya selalu hidup dengan kekhawatiran. Akhirnya apa? Kesehatannya terganggu, keamanan mulai hilang, kesehatan mulai terganggu, ya. Dan ini yang dialami oleh banyak orang yang kufur nikmat, yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Ketika dia syukur terhadap nikmat Allah, hidup apa adanya. Tidak perlu dia mengukur standar hidupnya dia dengan orang lain. Kalau orang itu perlu seperti itu, apa yang membuat saya perlu menjadi seperti itu? Ya, kenapa saya harus ganti gadget kalau yang ada masih oke? Kenapa harus ganti mobil kalau yang sekarang masih ada? Kenapa dan banyak lagi yang lainnya. Seringkali kita ngukur hidup kita dengan orang lain yang membuat apa yang telah Allah beri kepada kita, kita lupakan. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi SAW mengingatkan yang lainnya, misalnya di dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya. Maksudnya maghbun dalam bahasa Arab itu, tertipu itu adalah ketika kita memberikan nilai yang lebih kecil dari yang semestinya. Kemurahan. Kita nggak tahu kalau misalnya kita pakai cincin yang biasa kita pakai karena cuma dikasih hadiah orang, ya. Ada teman nawar, terus berapa? Ya saya dapat hadiah dari saudara nih. Saya bayar 300.000 ya. Oh, 300. Lagi butuh-butuhnya duit nih 300. Kita kasih, udah ambil deh 300. Siapa yang mau dapat tiba-tiba dapat duit 300 misalnya. Orang itu pergi, ternyata diperiksa, ini emas 24 karat. Waduh. Hah? Dia balik, alhamdulillah. Itu emas yang anak sudah 24 karat, ya 7-8 gram lagi. Waduh, nyesek yang ngasih yang terima 300.000. Ternyata itu emas 7 gram. Masya Allah, terima kasih jazakallah khair 300.000. Ya, kita itu namanya maghbun, tertipu. Ya, salah menilai harga yang semestinya. Banyak orang tertipu dengan itu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maksudnya tertipu itu sehat, itu aset yang luar biasa. Nikmat yang besar. Namun seringkali kita tidak mensyukuri nikmat itu ketika lagi diberi oleh Allah kesehatan tersebut. Sehingga kita makan sembarangan. Terus waktunya ngantuk, nggak tidur misalnya, begadang untuk hal-hal yang nggak manfaat. Bukan urusan akhirat. Ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Membuat diri kita ini tidak sehat. Yang ketika dia sakit baru dia sadar, baru dia menyesal. Ternyata untuk membayar cara hidup dia kemarin yang salah itu cukup mahal. Karena tidak peduli dengan apakah ini makanan manis-manis, dia sikat semua manis-manis tanpa dia memperdulikan gimana nantinya. Oh sudah, ajal di tangan Allah, jangan khawatir deh. Tapi ketika kena diabetes baru dia mikir, astagfirullahaladzim, salah, nggak boleh makan manis sama sekali. Karena apa? Tidak menjaga. Ketika seseorang itu tidak mempedulikan kesehatannya, dia akan menyesal ketika kesehatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ dia baru sadar, mahal ya sehat itu. Ada seorang teman menceritakan ke anak, ketika dia, ya ada satu orang yang anak kenal juga rahimahullah, beliau sudah wafat. Cukup kaya di Jakarta ini, punya sejumlah gedung di daerah Warung Buncit dan beberapa tempat di Jakarta. Ketika beliau sakit dan dijenguk oleh teman-temannya, dan beliau lagi dibawa di tempat tidurnya itu, dibawa ke ruang operasi. Dilihat oleh teman-temannya yang sedang menjenguk dia di rumah sakit. Sambil ngasih isyarat, beliau ngambil isyarat begini. Apa maksudnya? Duit gak ada artinya. Duit gak ada artinya. Punya banyak gedung dia di Jakarta, beberapa gedung. Dia sampai begitu. Duit gak ada artinya. Kalau misalnya antum, salah satu dari antum misalnya kenal sama orang itu waktu dia lagi sakit begitu. Kita mau, si teman kasihan nih lagi sakit. Karena mau jenguk tapi gak ada motor. Gak ada kendaraan. Bisanya naik turun angkot kita ke sana. Karena kasihan kita naik turun ke angkot dengan kelelahan, dengan capek, dengan kepanasan, keringetan, lapar, haus. Sampai di sana kita jenguk dia di rumah sakit keren gitu ya. Yang kamarnya saja bisa jadi 2 atau 3 juta semalam. Kita lihat dia lagi sakit, orangnya yang gede ya, Masya Allah, seukuran masjid ini kamarnya. Fasilitas semua ada ruang nunggu, ada sofa, ada segala. Di rumah sakit kan ada rumah sakit begitu. Untuk nunggu keluarganya. Kulkasnya isinya macam-macam.
Tapi teman kita ini lagi tidur berbaring, pasangin selang sana sini. Terus dia ngelirik kita. Terus dia bilang, tuker tempat ya. Mau nggak? Ya ngelirik ngajak tuker tempat, nggak mau kita. Ya, walaupun dia super kaya, kita naik turun angkot, nggak bakalan kita mau. Ngapain kita tukar tempat? Sehat itu mahal, tapi kita jarang untuk mensyukurinya. Waktu luang, kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk ngobrol enak dengan keluarga, dengan anak, main dengan mereka, yang mendengarkan keluhan dan lain sebagainya. Terus kita tidak memanfaatkannya, kita sok sibuk. Sehingga tidak kenal dengan orang yang semestinya kita kenal dengan baik. Pasangan kita, anak-anak kita. Dan akhirnya baru punya waktu setelah pensiun. Ya, karena sudah nggak ada lagi yang memakai dia. Baru ada waktu. La haula wala quwata illa billah. Ini yang seharusnya setiap kita sadar bahwa ini dua nikmat. Jangan sampai kita menilai dengan terlalu murah. Karena itu mahal. Mahal. Dan banyak lagi ya nikmat-nikmat dunia ini yang sudah ada di diri kita, nggak perlu nyari kemana-mana. Yang sudah ada di diri kita. Walaupun contoh nikmat lainnya adalah selalu optimis, berharap kepada rahmat Allah dan takut akan azabnya. Walaupun BBM naik, walaupun harga-harga barang naik, nggak ada orang yang beriman ya. Kemudian ya Allah nggak kuat jalanin hidup, mati bunuh diri Ya. Kalau masih beriman gak bakalan mikir begitu. Masih punya optimisme, yakin Allah akan memberi rizki kepada kita. Keyakinan dan optimis ini, berharap akan rahmatnya Allah, itu nikmat. Ya, itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita ini menjalani hidup dengan baik. Tidak stres, tidak kepikiran dengan ini dan itu. Ini nikmat. Mau dibayar berapa? Berapa banyak orang ke psikolog, ke psikiater, bayar obat untuk nenangin diri saja ini ratusan ribu bisa jutaan. Obat penenang itu. Ratusan ribu sampai jutaan. Supaya orang itu tenang. Antum gak pakai begitu tenang terus. Karena gak mikir. Ini adalah nikmat besar dari Allah SWT. Sudah syuruk ya? Sudah lewat syuruk. Hah? Oh belum ya? Oh udah terang nih Masya Allah. Tabarakallah. Oh. Nah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan rusaknya iman seringkali karena tidak mengontrol pandangannya. Seseorang yang melepaskan pandangannya kepada apapun tanpa dia mengekang dan mengontrolnya, di samping sebagian tadi Anda sampaikan mengeruhkan hati, merusak, yang pasti adalah juga merusak iman. Maka jangan heran jika secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hal ini dengan sangat detail. Misalnya di Al-Quran di surat An-Nur ayat 30, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan kepada orang-orang yang beriman laki-laki agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu akan lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang mereka perbuat. Ayat selanjutnya, Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna, dan seterusnya ayat 31 dari surat An-Nur. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan kemudian Allah perintahkan untuk menutup jilbabnya untuk dirinya. Detail Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Yang ini memiliki kekhususan tersendiri. Kalau secara umum ayat-ayat di surat yang lainnya, perintah-perintah Allah, seringkali Allah hanya menyebutkan spesifik sekali, tapi berlaku untuk laki-laki dan wanita. Misalnya ketika Allah menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman diwajibkan bagi kalian puasa. Ini perintah untuk laki-laki atau wanita? Semuanya. Walaupun secara sighah lughawiyah, secara redaksi bahasa, itu
untuk laki-laki. Tapi semua kita umat Islam, semua ulama paham itu perintah untuk laki-laki dan wanita. Harusnya standarnya begitu. Tapi untuk menahan pandangan mata, Allah bedakan khusus perintah untuk laki-laki, khusus perintah untuk wanita. Dibedakan oleh Allah. Ini di antara ayatun bayyinat atau ayatun mubayyinat yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nur, bahwa bagaimana pentingnya permasalahan ini menjaga pandangan yang Allah perintahkan secara spesifik kepada laki-laki sendiri, kepada perempuan sendiri. Dan ketika Allah menyebutkan wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka, itu menunjukkan bahwa seringkali maksiat zina dimulai dari mana? Pandangan. Kalau dia tidak bisa melihat, menahan pandangan matanya, dan tidak mengontrol dirinya dengan itu, maka dia akan keseret dengan langkah-langkah syaitan yang ujungnya adalah perbuatan zina. Perselingkuhan, kerusakan yang terjadi di sekitar kita, kerusakan dalam rumah tangga, kerusakan yang menyebabkan seorang terjerumus dalam perbuatan perzinahan dan seterusnya, semuanya awalnya dari pandangan. Dari pandangan mata. Allahul musta'an. Dan Nabi SAW ingatkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dhalik la mahala fal aynani zinahuma an-nazar wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisanu zinahu al-kalam wal yadu zinaha al-batsh wal rijlu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dhalika al-farju wa yukadzibuhu. Kata Nabi SAW, ditetapkan bagi anak Adam, bagi manusia, jatahnya dari perbuatan zina. Artinya pasti seseorang akan terkena sebagian dari perbuatan zina ini, dan dia tidak akan mungkin terhindar darinya. Maksudnya apa dari sabda Nabi SAW ini? Kata Nabi, mata, zinanya mata itu adalah melihat. Zinanya telinga adalah mendengar. Zinanya lisan adalah mengucapkannya. Zinanya tangan itu adalah dengan mencengkram. Zinanya kaki dengan melangkah menuju ke tempat itu. Zinanya hati adalah menginginkan dan berangan-angan, mengharapkannya. Dan semuanya dibenarkan atau didustakan oleh kemaluannya. Jadinya dosa zina adalah apa yang dilakukan oleh kemaluannya. Ketika dia melakukan semua yang dia inginkan itu dari seluruh prolognya, dari penglihatan, pendengaran, ucapan, langkah dan lain sebagainya, dan kemudian dia melakukannya, maka disitulah dia terjerumus ke dalam sebuah maksiat besar, yaitu zina. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bagaimana mata hati itu kuat dan lemahnya tergantung dari bagaimana kuatnya seseorang menahan pandangan matanya. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu diberi oleh Allah ada nama basar, itu penglihatan, basirah itu mata hati. Ya, basirah itu ilmu. Dan seseorang yang pandai menahan pandangan matanya, maka Allah akan tajamkan basirahnya. Dia tahan basarnya, maka Allah tajamkan basirahnya. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak bisa menahan pandangannya, maka Allah akan tumpulkan basirahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah ketika menyebutkan di dalam surat An-Nur ini, di ayat ke-30 ketika Allah menyampaikan, dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Lebih suci bagi mereka. Ini ayat 30. Tidak lama dari situ, di ayat ke-35 dari surat An-Nur, Allah menyampaikan Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, dan seterusnya. Ayat ke-35 dari surat An-Nur, Allah adalah cahayanya langit dan bumi. Yang di sini dijelaskan oleh para ulama, Allah memberikan perumpamaan tentang cahaya yang Allah berikan di dalam hati orang yang beriman, yaitu mereka yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bahwa ketika hati itu tunduk kepada Allah, Allah terang benderangkan hati itu. Allah buat hati itu bersinar dan Allah tajamkan mata hatinya. Seringkali, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kita memiliki firasat yang muncul di dalam hati seseorang.
Firasat itu akan semakin tajam, akan semakin kuat ketika dia pandai menahan pandangannya. Namun karena seringkali firasat kita itu ternyata cuma suudzon saja. Karena apa? Karena susah menahan pandangan mata. Sehingga firasat kita sering salah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, falyatafaddal, silakan. Tanya Ustadz. Nah, Tadi di awal disinggung tentang handphone Ustadz. iya. Handphone itu banyak manfaatnya. Sebagaimana pisau bermanfaat untuk motong sayur, buah-buahan gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan pisau itu bisa membunuh kita gitu ya. Kalau digunakan salah dengan menusuk diri gitu. Best practice-nya seperti apa Ustadz? Nasihat untuk kami ini dalam menggunakan handphone atau yang sekarang dikenal dengan istilah setan gepeng ini gitu Ustadz. Sehingga mengurangi daftar hisab kita nanti di yaumil akhirat. Terima kasih. Allah barik fiik. Menyebutnya dengan setan gepeng itu berlebihan sebetulnya. Kenapa dibeli? Itu ya. Kenapa dibeli kalau itu setan gitu? Ngeluarin duit lagi untuk beli setan. Ini berlebihan sebetulnya. Sebetulnya ikhwatal iman, kita sadar itu. Semalam materi anak kajian di salah satu daerah di ini namanya Sakura Regency ya. Semalam materi anak kajian anak tentang memahami karakter fitnah di era digital. Nah, itu anak membahas tentang spesifik terkait dengan hal ini. Ya, satu kajian penuh ya dalam sejaman memahami karakter fitnah di era digital, bagaimana sejumlah besar fitnah terkait dengan akidah, akhlak, syariah, pelanggaran-pelanggaran itu begitu masifnya melalui gadget kita. Dan banyak umat Islam nggak sadar bahwa begitu masifnya dan begitu kuatnya, begitu detailnya mereka melakukannya sampai tidak menyisakan satu platform pun atau satu aplikasi pun atau satu bagian pun dari apakah itu kontennya berupa film ataukah musik ataukah game ataukah sport ataukah apapun itu, kecuali mereka akan menyertakan propaganda mereka di itu semua. Mereka menyertakan propaganda LGBT misalnya, propaganda ateisme misalnya, propaganda tidak artinya terhadap sejumlah nilai-nilai dasar tentang dinul Islam. Begitu masifnya mereka sebarkan melalui media sosial. Nah, kalau ditanya bagaimana antisipasi kita terhadap hal itu, yang ketika kita sadar bahwa ketika kita beli gadget itu tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan kita, membantu kita, bukan menghabiskan waktu kita. Maka ketika kita menyadari itu manfaatnya gadget kita adalah untuk membantu kehidupan kita, tetap posisikan dia di situ. Posisikan dia di situ. Membantu pekerjaan kita. Jangan habiskan waktu dengan itu. Orang yang bagaimana cara ngukurnya? Gampang. Kalau kita bangun tidur, pertama yang kita lihat gadget kita. Mau tidur juga itu, maka kita budaknya gadget kita. Budaknya setan gepeng. Ya, bangun tidur lihat handphone. Mau tidur lihat handphone lagi. Ya. Kita budaknya dia. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki ketergantungan dengan itu. Sama sekali. Gak ada ketergantungan. Kalau perlu ya dipakai, kalau nggak taruh. Ya. Ini Ana sering bicara misalnya yang Ana jalani sudah cukup lama, sudah bertahunan, bahwa handphone ini Ana pakai yang sering aktif itu ada fungsinya modenya mode jangan ganggu, tahu ya? Ada don't disturb atau jangan ganggu, itu modenya selalu aktif. Yang menyebabkan handphone ini tetap nyala, tapi Ana tidak bisa mendengar telepon masuk, WA masuk atau apapun itu. Kenapa? Karena Ana manfaatin misalnya ketika Ana belajar, baca PDF atau menonton konten tentang syarah satu kitab dari seorang syekh misalnya di YouTube dan sebagainya, sehingga tidak terganggu dengan telepon masuk, WA masuk atau apapun itu. Ini hampir 24 jam aktif itu modenya.
Jadi dan juga anak sering bicara ke panitia kajian bahwa anak tidak pernah buka WA, baca WA. Antum anak sampaikan juga begitu nggak? Ya, anak selalu ingatkan ke panitia kajian bahwa anak nggak pernah baca WA, jawab WA nggak pernah anak. Jadi kalau antum minta nomor anak, ya anak kasih. Tapi anak sampaikan, anak nggak pernah baca WA. Terus buat apa? Ya kalau antum nelpon anak terima. Itu pun kalau lagi suaranya anak aktif kan. Kalau enggak, ada miss call antum semalam. Ya, itu anak nggak tahu kapan teleponnya. Karena memang sedang moda tidak aktif. Tapi ketika anak mau istirahat, anak lihat, wah ada ini untuk menjawab kekhawatiran antum anak besok hadir nggak ini ya? Anak jawab insya Allah hadir. Ya, untuk supaya antum tenang tidurnya. Ya, anak hampir tidak pernah buka WA, jawab WA nggak pernah sama sekali. Mau keluarga, mau siapa dan sebagainya. Anak cuma manfaatin itu tadi. Ketika mau telepon orang, anak telepon. Kalau nggak nyambung ya sudah, taruh lagi. Baca buku, aktivitas yang lainnya, olahraga, ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak, main sama mereka. Ya, seperti itu. Hidup kayak orang dulu, kayak orang. Ya, jangan kemudian hidup waktu kita habisnya di sini. Masuk kamar sendirian, ya, bertapa berjam-jam, bertapa dengan gadgetnya, terus scrolling. Orang yang scrolling, kayak masuk sumur tapi nggak ada ujungnya. Tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Kapan akhirnya? Nggak selesai-selesai. Habiskan waktu ngobrol dengan istri, dengan anak. Lebih nyaman hidupnya, lebih hidup. Jangan sampai kita sama keluarga kita itu kayak orang yang berkumpul cuma di satu bangunan tapi nggak saling kenal, nggak saling sapa, nggak ngobrol. Ya, pikiran kita di handphone tuh ntar lagi. Terus di situ kita jadi budaknya. Padahal ini diciptakan untuk membantu kehidupan kita. Maka langkah praktisnya ya diantaranya yang pertama adalah kita harus mendetoks diri kita dari digital, detoks digital. Jadi kurangin segala aktivitas yang memang kita nggak perlu. Ngapain buka YouTube kalau nggak lagi butuh misalnya? Ngapain buka ini kalau nggak lagi perlu? Taruh saja. Ketika perlu baru diaktifkan. Dan buat jam aktif misalnya. Jam aktifnya jam berapa? Jam sekian sampai jam sekian. Batasnya di situ. Jam kapan yang nggak boleh aktif? Misalnya dari maghrib sudah. Mode jangan ganggunya aktif. Nanti masih kapan lagi diaktifkan? Besok lah. Besok jam 9, jam 8, jam 9. Ya setelah sholat subuh, setelah zikir, setelah olahraga, setelah ini baru diaktifkan sebentar. Setelah itu tinggal lagi ya untuk kesibukan-kesibukan yang lainnya. Jadi memanfaatkan ini sebagai alat. Terus kemudian yang kedua banyak membaca buku cetak, ya Quran, ya banyak sekarang ini Al-Quran wakaf di masjid-masjid nggak kesentuh jamaah karena jamaahnya pegang baca Qurannya dari gadget. Ya, antum misalnya baca Quran nih dengan handphone nih, lagi baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru ta'awudz nih, kemudian ada notifikasi M-Transfer berhasil gitu misalnya. Ya. Wah ada yang transfer nih. Ya kan? Kira-kira ngajinya terus atau gimana? Atau ada. Iya. Stop. Kita langsung siapa yang transfer nih? Hah? Langsung saya tanya nongol di saat itu juga. Baru ta'awudz. Ya. Ini dalam tanda kutip sialnya kalau baca Quran pakai ini. Tapi kalau pakai Quran wakaf, ini Quran wakaf banyak yang gak kesentuh. Ya, sudah tidak kesentuh lagi gara-gara semua pakai aplikasi. Ini diantara madaratnya. Baca hard copy, buku-buku cetak. Ya, beli buku, baca buku. Seorang muslim itu harus punya semangat belajar. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu ayat pertama yang Allah perintahkan ke beliau spesifik. Iqra, baca. Terus kemudian lahir generasi kaum muslimin. Anak gak hobi baca. Baca itu bukan urusan hobi gak hobi. Baca itu kebutuhan hidupnya manusia. Manusia enggak? Ya manusia. Pasti harus baca. Karena perbedaan manusia dengan di luar manusia, ya, enggak enak mau nyebut binatang. Perbedaannya adalah mereka nggak bisa mikir. Kita bisa mikir. Ada satu minggu ini kalau nggak salah. Ada satu ikhwah, satu anak muda, usia 20 tahunan. Ustaz, anak pengen nikah. Oke. Boleh nggak anak nikah tapi belum ada kerjaan? Ya kalau tanya bolehnya sih,
Nanti antum, siapa yang mau nerima antum? Anak tanya begitu aja. Antum bisa diterima oleh siapa? Antum bisa apa? Anak tanya, antum bisa apa? Antum harus bekerja. Anak tanya dia bisa apa? Gak kepikir tuh. Anak cuma punya tenaga, Ustaz. Enggak, antum gak cuma punya tenaga. Punya otak gak? Punya. Itu yang bedain kita sama binatang. Kalau binatang cuma punya tenaga. Tapi manusia diberi akal oleh Allah. Bisa mikir. Antum harus meningkatkan diri antum dengan belajar. Ya, banyak skill. Nah, ini juga diantaranya tugas mungkin panitia-panitia kajian atau masjid-masjid adalah sejumlah uang zakat itu dimanfaatkan untuk pelatihan kerja. Ya, pelatihan kerja apa yang simpel-simpel, misalnya servis HP, servis AC, itu kan juga dibutuhin oleh banyak masjid kan. Kalau misalnya 8 masjid ini bekerja sama dari sejumlah uang zakatnya mencari potensi di komplek orang-orang pengangguran yang memang dia punya semangat kerja tapi nggak punya modal, nggak punya kemampuan, ya, kami kursusin. Kursus untuk servis AC misalnya dan lemari kulkas misalnya. Nanti customernya siapa? Ya masjid-masjid itu. Setiap pembersihan AC pakai jasa dia. Hidup dia. Dianya hidup. Dengan begitu dia hidup, alhamdulillah, memberi kehidupan satu keluarga. Terus servis HP, las, diberi pelatihan-pelatihan, diselenggarakan oleh gabungan sejumlah masjid untuk membuka peluang-peluang pekerjaan bagi pengangguran yang banyak sekarang ini. Kita nggak mungkin mengharapkan mereka semuanya melamar kerja sana, melamar kerja. Kita pikirkan apa yang dengan skill itu membuat dia bisa hidup di hari itu juga. Jadi Allah alam bisawab, dua hal itu. Yang pertama, mulai detox, dan yang kedua adalah baca hard copy, baca buku. Allah alam bisawab. Kami berikan satu pertanyaan terakhir. Silakan kalian yang mau bertanya. Ibu-ibu. Pertanyaan kedua dan terakhir. Allah barik fiik. Ya, izin Ustaz. Nah. Dalam menjaga pandangan gimana Ustaz untuk supaya pandangan kita ini tidak menimbulkan penyakit ain Ustaz? Oke. Supaya tidak menyebabkan ain. Ain itu adalah pengaruh mata yang menyebabkan seseorang itu kena musibah atau kena madarat karena hal tersebut. Yang paling mendasar ketika melihat sesuatu yang bagus, yang indah, ucapkan subhanallah atau masya Allah, tabarakallah, kalimat thayyibah. Ya, semua kalimat thayyibah yang kita ucapkan itu menetralisir hal buruk yang muncul pada hal tersebut. Kemudian yang kedua, belajar untuk, ini yang paling mendasar bahkan juga, yaitu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan ada hasad. Karena ain itu munculnya dari hasad. Dari hasad. Karena nggak terima. Ya Allah, udah ganti mobil itu dia. Ana udah 40 tahun nggak ganti. Ya, ini sudah pakai bensin campur dorong. Ya ini ganti mobil baru. Hasad. Hasad itu merusak. Ya, hasad itu merusak. Belajar untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, bukan nikmat yang Allah berikan ke kita, tapi alhamdulillah Allah senangkan hidupnya. Alhamdulillah Allah beri nikmat, karena hasad ini penyakit yang membunuh pelakunya dan merusak kepada korbannya. Ya, membunuh pelakunya kenapa? Karena dia sendiri, ya kata para ulama, tidak ada penyakit yang lebih buruk ketimbang hasad. Ya. Karena setiap dia memupuk hasadnya, semakin menderita. Orang ini ganti mobil, dia meriang. Ya. Orang ini beli helikopter, stroke dianya. Ya. Orang dapat nikmat, dianya menderita. Nah, ini menunjukkan bahwa hasad itu penyakit yang madarat. Jadi belajar untuk mensyukuri, senang melihat nikmat yang Allah berikan kepada hamba Allah yang lain. Senang dengan itu, alhamdulillah. Si fulan diberi kelapangan rezeki oleh Allah. Alhamdulillah si fulan dinaikkan jabatannya. Alhamdulillah si fulan, syukur kepada Allah. Ya, karena semua yang didapatkan oleh manusia di muka bumi ini dari siapa? Allah. Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi